ibadah kita, ibadah umum GBI Mampang Perapatan. Kita akan mulai, Bapak Ibu, semuanya boleh dimatikan untuk suaranya, dan sebentar kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Nawang. Kami persilakan Ibu Nawang. Salam saudara. Shalom. Mari kita satukan hati. Kita hampiri tahta kemuliaan Tuhan. Kami nyatakan cinta kami Tuhan kepadamu. Kami mau rasakan hadirat-Mu ya Bapa. Kami mencari hadirat-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau betul rindu memberkati kami. Engkau rindu mendengarkan curahan cinta kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau pagi hari ini Tuhan kami boleh beribadah, bukan karena kekuatan kami, karena Engkau Tuhan yang memeluk kami, Engkau yang menarik kami, Engkau yang menanti-nantikan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, pagi hari ini kami bersatu hati Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap ibadah yang diselenggarakan pada pagi hari ini, siang sampai malam hari Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang melawat Tuhan. Engkau sendiri yang memberikan kelegaan, Engkau sendiri yang menjumpai kami masing-masing, yang memberikan jawaban atas doa-doa kami, atas pergumulan kami. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, kiranya hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, Engkau urapi mulut, lidah, dan bibirnya. Kiranya Engkau sendiri yang mengurapi hamba-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu sampaikan Tuhan, boleh memberikan kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami bawa tudung rohani kami, Bapak Niko Nyoto Raharjo Tuhan, selaku gembala GBI Gatot Subroto Tuhan. Kami bangga akan hamba-Mu ini Tuhan. Kami tahu hamba-Mu ini ada dalam rancangan-Mu Tuhan. Kami memberkati kesehatannya ya Bapak. Kami memberkati pelayanannya ya Bapak. Kami memberkati seluruh aspek kehidupannya Tuhan. Kami memberkati seluruh pelayanannya Tuhan. Akan kami juga memberkati keempat wakil gembala yang di bawah naungannya Tuhan. Kiranya Engkau berikan kesatuan hati ya Bapak. Untuk menopang hamba-Mu ini Tuhan. Mau membawa misi-misi yang daripada-Mu. Untuk memberikan kami pengenalan akan Tuhan lebih lagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bernaung di bawah CK2 Tuhan. Kami memberkati Bugem Ojo ya Bapak. Selaku gembala CK2. Narama yana bakana mata kabasi kiraba yana Bapak. Kami berkati kesehatannya ya Bapak, kehidupannya Tuhan. Kami berkati seluruh keluarganya ya Bapak. Bahkan kami berkati pelayanannya ya Bapak. Kami minta Tuhan, urapan Tuhan turun lebih lagi untuk hamba-Mu ini Bapak. Bahkan kami minta Tuhan, berikan kesatuan hati untuk gembala-gembala yang di bawah naungannya ya Bapak. Berikan kesatuan hati dalam melayani hamba-Mu, pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Berikan saling kerendahan hati ya Bapak. Untuk membawa kami Tuhan makin mengenal akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara, mari kita arahkan Tuhan tangan kita untuk gembala kita, Pak Gembimbi ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk Pak Gembimbi ya Bapak, selaku gembala kami di GBI Mampang ya Bapak. Kami memberkati hamba-Mu ini ya Bapak. Kiranya berkat-berkat yang daripada-Mu tercurah, berkat kesehatan, berkat jasmani, rohani ya Bapak. Kiranya hamba-Mu ini Kau pakai lebih lagi ya Bapak. Kami berkati kesehatannya, pelayanannya, setiap pekerjaan tangannya ya Bapak. Bahkan kami juga memberkati Bu Gemlina Tuhan. Kami bersyukur untuk hamba-Mu ini ya Tuhan. Engkau tempatkan hamba-Mu menjadi penolong yang sepadan buat Pak Gem ya Bapak. Berikan kesatuan hati senantiasa ya Bapak buat menopang kami Tuhan. Jemaat GBI Mampang Perapatan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kekelutut yang kuat Tuhan untuk Bu Gemlina, untuk senantiasa menopang doa buat kami semua ya Bapak. Bahkan kami minta lawatan untuk Nanat ya Bapak. Terima kasih untuk hamba-Mu ini ya Bapak. Nanat Engkau kasihi Tuhan. Nanat sempurna dalam rancangan-Mu ya Tuhan. Nanat Engkau pakai luar biasa ya Bapak. Pengurapan Tuhan penuh atas Nanat ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk para diaken di Mampang ya Bapak. Berikan kesatuan hati untuk
menopang Pak Gumbimbi. Berikan saling kerendahan hati ya Bapak, untuk pelayanan-pelayanan yang boleh ada di pundaknya, ada yang di dalam tangannya Tuhan. Semua demi kemuliaan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa untuk Indonesia ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada dalam biji mata-Mu. Indonesia ada dalam pikiran-Mu Tuhan. Kau punya yang berencana besar untuk Indonesia Tuhan. Engkau memberkati Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, sampai berkati Sabang sampai Merauke ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami berkati para pemimpin bangsa ini Tuhan, dari Presiden Jokowi, Wakil Presiden Amin Ma'ruf ya Bapak. Kiranya Engkau berikan roh takut akan Engkau Tuhan. Bahkan kami memberkati Tuhan para Menteri Polri, TNI Tuhan. Kiranya roh takut akan Engkau ada pada pemimpin-pemimpin negeri ini ya Bapak. Kiranya setiap kebijakan yang diambil Tuhan boleh berasal daripada-Mu Tuhan. Untuk membawa bangsa ini Tuhan dari kemenangan kepada kemenangan Tuhan. Membawa bangsa ini pada damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan. Berikan sukacita untuk negeri ini ya Bapak. Berikan roh takut akan Engkau ya Bapak. Berikan kami Tuhan roh takut akan Engkau ya Bapak. Untuk negeri ini Tuhan, pulihkan perekonomian negeri ini ya Bapak. Kami memberkati Tuhan lumbung-lumbung di Indonesia ini ya Bapak, untuk kejayaan rakyat Indonesia ya Bapak. Engkau cukupkan Tuhan dalam menangani COVID Tuhan, dalam menangani semua problema di negeri Indonesia ini ya Bapak. Engkau sendiri yang beracara, Engkau sendiri yang berkarya Tuhan. Bukan dengan kemampuan para pejabat Tuhan, tapi Engkau yang memberikan roh dan marifat ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk kota Jakarta Tuhan, kota penyangga Tuhan, damai sejahtera Tuhan tercurah untuk kota Jakarta ya Bapak. Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang melawat Tuhan. Engkau yang menjamah, yang memberkati Tuhan. Pemerintahan Tuhan, Gubernur Anies Baswedan Tuhan, Wagub Risa, para wali kota, camat, lurah, RT, RW, DPR, MPR Tuhan. Engkau yang memberikan roh takut akan Engkau Tuhan. Engkau yang memberikan roh pengenalan akan Engkau dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Tuhan, kami berdoa untuk Mampang Tuhan. Kiranya terang Tuhan tercurah untuk Mampang. Mampang dinyatakan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami yang bekerja, yang tinggal di Mampang Tuhan, boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Di setiap jalan-jalan kami lewati Tuhan, lawatan Tuhan terjadi sehingga ada pertobatan di daerah Mampang ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk Israel Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang menjamah mengurapi umat Israel Tuhan. Memberikan pengenalan Tuhan. Bangsa ini adalah bangsa kepunyaan-Mu. Bangsa ini adalah bangsa pilihan-Mu ya Bapa. Kami memberkati Israel Tuhan. Kami persembahkan Israel bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami bawa keluarga UBI Mampang kepada-Mu ya Bapa. Kami rindu Tuhan, Kau melawan dari rumah ke rumah Tuhan, dari pintu ke pintu, dari pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkaulah jawaban buat kami semua Tuhan. Engkau jawaban yang kami nanti-nantikan ya Bapa. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang memberikan kekuatan bagi yang lemah. Engkau sendiri yang memberikan kelegaan bagi yang berbeban berat Tuhan. Engkau yang memberikan kepastian bagi setiap yang dalam keraguan-raguan Tuhan. Jangan biarkan Tuhan iman kami luluh Tuhan. Dalam masa-masa sulit seperti ini ya Bapak. Kami tahu Tuhan iman kami bangkit di dalam Engkau Tuhan. Kami bangkit di dalam nama Yesus. Urapan Tuhan tercurah diperbaharui setiap pagi, setiap waktu ya Bapak. Kami bangkit Tuhan, iman kami bangkit kepadamu ya Tuhan. Kami bukan manusia-manusia yang tertunduk, lesu dan malu Tuhan. Tapi kami mau menyatakan Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau ada di tiap rumah-rumah kami ya Bapak. Engkau yang memberikan jawaban, Engkau yang memberikan kepastian. Sehingga kami boleh bersorak Tuhan. Kami boleh menyatakan bahwa kami adalah pemenang Tuhan. Kami Engkau menjadikan pemenang dalam segala hal. Karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau yang memeluk kami Tuhan. Engkau yang memberikan perlindungan. Engkau yang memberikan kelegaan bagi kami. Tuhan, kami teringat Tuhan akan
Oma, opa di GPI Mampang yang sudah lanjut usia ya Bapak. Kiranya Engkau sendiri yang melawan dalam masa senjanya ya Bapak. Engkau sendiri yang berikan damai, sejahtera, sukacita Tuhan. Bahkan Engkau sendiri Tuhan yang memberikan kesabaran, kasih sayang yang lebih anak-anak yang merawat Tuhan. Berikan kami Tuhan kerendahan hati. Berikan kami sukacita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mencukupkan kami. Bahkan kami teringat Tuhan akan anak-anak kami Tuhan. Yang pada masa-masa sekolah Tuhan. Yang sudah tamat Tuhan. Bahkan yang melanjutkan kuliah Tuhan. Engkau sendiri jawaban bagi kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang menyertai anak-anak kami Tuhan. Engkau yang mencukupkan seluruh biaya. Bukan anak-anak kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami semua ada dalam tangan-Mu. Kami aman Tuhan dalam aman-Mu Tuhan. Kami aman Tuhan, yang butuh pekerjaan, Kau berikan pekerjaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Tuhan, kami nyatakan sekali lagi, Engkau jawaban buat kami. Engkau yang kami nanti-nantikan dan Engkau yang kami banggakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang melawat Tuhan ibadah kami Tuhan. Baik yang boleh mengikuti ibadah online saat ini ataupun yang belum Tuhan. Engkau yang melawat satu demi satu ya Bapa. Engkau yang mempersatukan kami dalam roh dan doa ya Bapa. Engkau yang membawa kami bersatu dalam doa Tuhan. Kami juga teringat Tuhan untuk generasi Yeremia Tuhan. Kiranya Engkau berikan roh yang menyala-nyala untuk rindu akan Engkau Tuhan. Roh takut akan Engkau Tuhan. Mereka boleh menjadi tentara-tentaramu ya Bapa. Mereka boleh menjadi prajurit-prajurit yang perkasa yang membawa generasi ini lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami rindu Tuhan, Kau sendiri yang melawat ibadah kami, Kau sendiri yang hadir Tuhan, menyertai kami, menyertai firman yang disampaikan, puji-pujian kami Engkau sempurnakan. Pujian pengakuan kami Engkau sempurnakan Tuhan. Tuhan, jadikan kami umat-Mu yang taat Tuhan. Taat kami untuk dalam segala hal, untuk diam di hadirat-Mu. Taat dengan segala perintah-perintah-Mu Tuhan. Taat memuji menyembah-Mu. Taat Tuhan, mengembalikan apa yang menjadi haknya Tuhan. Ajar kami Tuhan. Setia Tuhan dalam perkara-perkara kecil Tuhan. Karena Engkau telah menjadikan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan doa kami, pujian kami, penyembahan kami. Terlebih ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhir. Engkau sendiri yang punya kemuliaan. Engkau sendiri yang punya keagungan Tuhan. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Nawang. Dan selamat datang kembali buat rekan-rekan yang baru saja bergabung di dalam ibadah GPI online Mampang Perapatan. Baik, kami serahkan kepada Pak Yusua dan Ibu Lina yang akan memimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Silakan. Shalom. Baik, kita akan mulai ibadah kita akan menyembah Tuhan. Kita akan siapkan hati kita memuji dan bermazmur bagi Dia. Terima kasih Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang bersyukur Tuhan, dengan jiwa yang akan memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Mari kita sembah Tuhan sebelum kita naikkan puji ini. Tuhan Engkau hadir di bait kudus-Mu. Kami rindukan hadirat-Mu, memenuhi hati kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan Engkau Tuhan, kami agungkan Engkau Yesus, lebih dari segalanya.
hadirat-Mu, penuhi kami, penuhi hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari katakan dari awal, Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Oh, saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya, yang datang dengan segenap hatinya. Mari katakan berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari katakan dari awal sekali lagi dengan sungguh-sungguh, katakan, Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Oh, saat umat mencari wajah-Nya, katakan berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Katakan, Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Mu. Hadirat-Mu memenuhi
hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kekatakan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Katakan, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita berikan sorak-sorai yang meriah buat kita. Haleluya. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Haleluya. Oh, kami muliakan, kami agungkan, kami masyhurkan nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan, kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Yesus, kami sembah Engkau Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih, Engkau dahsyat ya Yesus, Engkau dahsyat. Kami bermazmur padamu dengan segenap hati kami agungkan nama-Mu Tuhan dengan segenap jiwa kami. Haleluya. Haleluya. Kami harus padamu Tuhan, kami harus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Kami harus padamu Tuhan, kami harus padamu Bapa Yesus. Terima kasih, Engkau sangat baik bagi kami Bapa, Engkau sangat baik. Terima kasih, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu memenuhi kami ya Bapa. Hadirat kudus-Mu Tuhan memenuhi bait-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya katakan sekali lagi, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan
tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Katakan, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Segala hormat bagi-Mu Tuhan, segala kemuliaan, segala kejayaan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersuka cita. Kami siap untuk memuji Tuhan. Haleluya. Baik saudaraku, kita akan bersuka cita pada saat ini bahwasanya gereja Tuhan akan bangkit di akhir zaman dan semua orang kudusnya akan penuh dengan kuasanya. Oleh sebab itu kita angkat pujian ini dengan sukacita, katakan, waktu gereja bangkit di akhir zaman. Haleluya. Gereja bangkit di akhir zaman, semua orang kudus penuh kuasa. Mereka memberitakan firman-Nya, umat di sana. Waktu Tuhan nyatakan rencananya, memanggil kita dari semua bangsa, dapatkan hati dan tangan kita, umat di sana. Umat ikut berperang sambil bersorak. Ku akan tinggikan panji bagi Tuhanku. Tuhan siapkan aku. Mari kita berkata, kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi. Umat di sana, umat di sana, umat di sana. Waktu trompet bunyi, umat di sana. Waktu musuh jatuh, umat di sana. Waktu Tuhan datang, umat di sana. Perang dimenangkan, umat di sana. Katakan lagi, waktu gereja Tuhan bangkit di akhir zaman. Waktu gereja bangkit di akhir zaman, semua orang kudus penuh kuasa-Nya. Mereka memberitakan firman-Nya, umat di sana. Tuhan nyatakan rencana-Nya, memanggil kita dari semua bangsa. Kuatkan hati dan tangan kita, umat di sana. Katakan sama-sama. Umat ikut berperang sambil bersorak. Ku akan tinggikan panji bagi Tuhanku. Tuhan siapkan aku. Mari kita berkata, kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi. Umat di sana, umat di sana, umat di sana. Waktu trompet bunyi, umat di sana. Waktu musuh jatuh, umat di sana. Waktu Tuhan datang, umat di sana. Perang dimenangkan, umat di sana. Katakan, umat ikut berperang sambil bersorak. Ku akan tinggikan panji bagi Tuhanku. Tuhan siapkan aku. Mari kita berkata, kerajaan
kerajaanmu datang, kehendakmu jadi. Ku mau di sana, ku mau di sana, ku mau di sana. Waktu trompet bunyi, ku mau di sana. Waktu Tuhan datang, ku mau di sana. Perang di sana, perang dimenangkan, ku mau di sana. Perang dimenangkan, ku mau di sana. Perang dimenangkan, ku mau di sana. Haleluya. Waktu Tuhan datang kedua kali, kita ada di sana semuanya. Amin. Haleluya. Kita angkat lagi pujian saudaraku. Ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota perlindungan kita, Allah yang perkasa. Kita angkat pujian ini dengan sukacita. Kita katakan, namanya Tuhanku. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang tetap, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan sekali lagi, namanya Tuhanku. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan, nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk dalam nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Katakan nama di atas segala nama. Oh, nama yang telah membebaskanku. Katakan, segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk dalam nama itu. Yesus Raja segala raja, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam
Yesusku. Katakan ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesusku. Haleluya. Serahkan kepada host. Puji nama Tuhan, haleluya, haleluya. Dan saudara, tiba saatnya untuk kita memperkatakan Pentakosta ketiga dan pembacaan Mazmur 91 dan akan dipimpin oleh Ibu Anas. Silakan Ibu Anas. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bu Anas dan saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya nanti kita akan mendengar pengajaran dari Voice of Pentakosta. Dan sebelumnya kita akan ke satu pujian. Silakan Pak Yusua. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian ini. Aku dekat. Katakan jangan lepaskan. Jangan lepaskan. Ku serahkan seluruhnya kepadamu, sahabatku.
kepadamu syarat. Kau yang ku rindu, tiada sepertimu, tiada sepertimu. Tak ada yang menggantikanmu Tuhan, tak ada yang menggantikanmu. Beri hangat penuh, katakan bahwa diriku mendekat padamu. Aku rindu, Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu. Berada di dekatmu, aku rindu. Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu. Katakan berada di dekatmu, berada di dekatmu. Katakan dari awal bahwa aku dekat, jangan lepaskan. Bahwa aku dekat, jangan lepaskan. Ku serahkan seluruhnya, katakan kepadamu sahabatku, kepadamu sahabatku. Kau yang lagi rindu, yang ku tiada sepertimu Tuhan, tiada sepertimu. Tak ada yang menggantikanmu, tak ada yang menggantikanmu. Beri hangat peluk, katakan bahwa diriku, bahwa diriku mendekat padamu. Aku rindu, haleluya, Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu. Berada di dekatmu, katakan lagi, aku rindu. Haleluya, Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu. Berada dekatmu, berada di dekatmu. Katakan lagi, aku rindu, aku rindu. Kaulah yang kami perlukan, Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu. Berada dekatmu, berada di dekatmu, berada di dekatmu.
berada di dekatmu. Haleluya, berada di dekatmu. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami rindukan Kau Tuhan, Kaulah yang kami perlukan. Kami rindu berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Serahkan kepada hamba Tuhan. Pos. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai kekuatan bukan ketakutan. Silakan. Dalam penelitian Northwestern Medicine mengidentifikasi bahwa amigdala merupakan bagian otak yang sangat berperan dalam proses ketakutan. Saat seseorang dihadapkan rasa takut, amigdala akan membangunkan sistem saraf di otak kita untuk memberi respon fight or flight. Respon inilah yang membuat kita waspada terhadap ancaman, di mana kita akan bersiap melawan bahaya yang membuat ketakutan atau melarikan diri dari ancaman tersebut. Dengan kata lain, paparan ketakutan sangat penting untuk mengembangkan daya tahan kita yang memungkinkan kita mampu mengatasi situasi yang tidak terduga. Pandemi COVID-19 adalah situasi yang penuh dengan ketidakpastian, sehingga tidak heran jika kita akan menemukan kesulitan melewati masa-masa ini. Tapi ingat, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti atas seizin Tuhan. Tuhan mempunyai rencana bagi setiap orang yang berserah kepadanya, dan Ia tidak akan membiarkan umatnya binasa. Ia menguji setiap umatnya dengan peristiwa untuk membangun dan membentuk kerohanian setiap kita. Sebagai orang percaya, seharusnya kita mampu mengendalikan rasa takut, bukan malah dikuasai oleh ketakutan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana setiap orang percaya dapat menang dari ketakutan dan menjadikannya kekuatan? Yang pertama, alihkan pandangan dari masalah kepada Tuhan. Matius 8 ayat 25-26 berkata, "Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, 'Tuhan, tolonglah, kita binasa.' Ia berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?' Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Kebanyakan dari mereka yang berada di dalam perahu ini adalah nelayan dan sudah terbiasa dengan situasi ombak maupun badai yang bisa datang kapanpun. Namun, angin ribut kala itu pasti sangatlah ekstrim, sehingga mereka menjadi sangat ketakutan dan berpikir bahwa mereka akan binasa. Hebatnya, Yesus dapat tidur di tengah-tengah angin ribut yang mengerikan seperti itu. Inilah yang seharusnya terjadi pada kita yang telah menjadi murid Yesus. Meskipun persoalan besar datang menderu, kita bisa tetap tenang dan tidak menjadi panik. Perlu diingat bahwa bukan apa yang masalah bisa perbuat terhadap kita, tapi apa yang Tuhan bisa lakukan atas kita. Tuhan Yesus juga mengalami rasa takut ketika ia berdoa di Taman Getsemani. Namun di dalam ketakutannya, ia tetap memandang kepada Bapa. Demikian juga seharusnya kita. Jika kita melihat ada seseorang yang sepertinya tidak takut apa-apa, mungkin orang itu bukannya tidak takut, tetapi dia sudah berhasil mengalahkan rasa takutnya. Yang kedua, tetap dalam hadirat Tuhan. Dalam Markus 6 ayat 49 sampai dengan 50 menceritakan, suatu malam para murid diguncang rasa takut setelah Yesus mengadakan mukjizat dengan memberi makan kepada lebih dari 5.000 orang. Tuhan meminta para murid berangkat terlebih dahulu ke Betsaida supaya dia dapat berdoa sendirian. Sepanjang malam itu, ketika para murid sedang bersusah payah mendayung melawan angin sakal, tiba-tiba mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Para murid menjadi sangat ketakutan dan bahkan mengira Yesus adalah hantu. Saat Yesus mendekat kepada perahu dan murid-muridnya mendengar suaranya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Maka badai reda dan ketakutan pun diusir. Setelah Yesus naik ke perahu, angin kencang tiba-tiba berhenti dan mereka dapat melanjutkan perjalanan hingga tiba di pantai dengan selamat.
Ketika Tuhan hadir dalam hidup setiap orang percaya, maka semua badai hidup yang membuat ketakutan akan diubah menjadi damai sejahtera dan kekuatan. Rasul Paulus menasehati dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dari ayat ini, kita belajar bahwa Roh Kudus memberikan kita damai sejahtera dan mengusir roh ketakutan di dalam setiap orang percaya yang tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, melangkah maju bersama Tuhan. Pemazmur menulis, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mazmur tersebut selanjutnya memberikan gambaran indah tentang pemeliharaan Allah yang setia atas siapapun yang mau berjalan bersamanya. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Melangkah maju bersama Tuhan menunjukkan bahwa tanpa Tuhan seseorang tidak dapat berbuat apa-apa. Melangkah maju bersama Tuhan mempunyai implikasi bahwa Tuhan terlibat dalam semua aspek kehidupan. Ia yang memegang kendali penuh atas kehidupan kita. Bila kita selalu melibatkan Tuhan dalam keseharian kita, maka kita akan semakin kuat dan apa saja yang kita kerjakan pasti berhasil. Kesadaran akan penyertaan Tuhan akan memberikan rasa aman dan damai sejahtera yang akan menghilangkan segala ketakutan. Sebagai manusia, wajar bila kita mengalami ketakutan, tapi jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan tersebut, sebab kita bisa mengubah ketakutan menjadi kekuatan, yaitu dengan cara fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah, sehingga kita bisa tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan dan mampu melangkah maju, karena Tuhan ada beserta kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Oke, puji Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat saat siang hari ini. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk segala kebenaran-Mu dalam hidup kami. Kami percaya biarlah pujian yang kami naikkan menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Nama-Mu lah yang ditinggikan dan diagungkan. Bapa, di dalam nama Yesus, saat ini kuasai hati pikiran kami, roh, jiwa, tubuh kami, supaya Engkau berbicara dalam kehidupan kami lewat firman-Mu. Karena Kau sendiri yang berkata, firman itu yang akan memerdekakan kami, dan firman itu akan menjadi menyempurnakan kami dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, rapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, semua bisa dengar? Bisa dengar ya? Shalom, Pak. Oke, puji Tuhan. Tema firman Tuhan yang akan saya bawakan hari ini, yaitu dalam kesatuan ada kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dalam kesatuan ada kemuliaan Tuhan dinyatakan. Mari kita buka dalam Mazmur 133. Mungkin Mazmur ini sudah nggak asing buat kita semua. Ya, Mazmur ini udah nggak asing buat kita semua. Mungkin selalu sudah sering kita nyanyikan Mazmur ini. Tetapi akan kita bicarakan pada saat siang hari ini, di dalam kesatuan kemuliaan Tuhan itu dinyatakan buat kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun di gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan.
Firman Tuhan yang kita bacakan hari ini, di mana Tuhan meminta kepada kita adalah satu kesatuan. Apa tujuannya? Karena di dalam satu kesatuan Tuhan, dalam satu kesatuan itu Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya. Bukankah dalam firman Tuhan yang berkata di dalam 1 Korintus 12, kita akan baca 1 Korintus 12, ya, 1 Korintus 12 ayat 12 mulai. Ini bercerita bagaimana karunia-karunia Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Karena di dalam satu kesatuan itu akan dinyatakan suatu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita ini ibarat tubuh. Ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada mata, ada hidung. Semuanya lengkap. Apakah kepala bisa berkata, aku tidak butuh tubuh? Tentu tidak. Kenapa? Kalau kepala saja yang berjalan, tidak mungkin. Apakah kaki berkata, aku tidak butuh mata? Tentu tidak. Bagaimanakah dia sampai ke tujuan kalau tidak ada mata yang akan menuntun? Apakah mata bisa berkata, aku tidak butuh kaki? Apakah dia bisa nyampai kepada tujuannya biarpun dia sudah lihat kalau tidak ada kaki untuk berjalan? Berarti dengan demikian adalah Tuhan mau dalam kehidupan kita ada satu kesatuan kepada Dia. Karena apa? Karena di dalam saat satu kesatuan itu kita satukan kepada Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Kristus adalah kepala, kita adalah tubuhnya. Kalau Kristus adalah kepala, kita adalah tubuhnya, berarti kita harus satukan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Apalagi di akhir zaman ini, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Ya kan? Di akhir zaman ini, tanpa kita bersatu dengan Tuhan, tidak akan bisa melewati hari-hari ini. Karena apa? Setiap hari saya banyak mendengar orang banyak ketakutan. Setiap hari banyak orang gelisah, tidak tahu lagi arah tujuan, mau kemana akan dihadapi hidup ini. Tetapi kalau kita yang punya kebenaran firman Tuhan, yang kita menyatu dengan Kristus, menjadi satu kesatuan, yakin dan percayalah, firman Tuhan yang diberikan tadi di dalam Feast of Pentecost, itu akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita telah ditebus oleh Kristus. Kristus ada di dalam kita. Kita ada di dalam Kristus. Dan firman-Nya ada di dalam kita. Menjadi satu kesatuan. Maka Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 17. Itulah menjadi doanya. Permuliakanlah mereka. Peliharalah mereka ya Tuhan. Oleh karena mereka mengenal namaku. Dan aku di dalam mereka. Mereka di dalam aku. Kita menjadi satu. Firman Tuhan katanya. Haleluya. Itulah doa Tuhan Yesus buat kita semua. Tuhan mau kita menjadi satu kesatuan di dalam Kristus. Sehingga apa? Sehingga nyatalah kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena di akhir zaman ini, semua kita ini dalam penampian. Semua kita ini seperti gandum yang ditampi. Firman Tuhan berkata, yang jahat akan semakin jahat, yang kudus akan semakin kudus, yang benar akan semakin benar, yang cemar akan semakin cemar. Karena apa? Karena itulah keadaan dunia saat ini. Kalau kita mempunyai satu kesatuan dengan Kristus, nggak perlu kita takut. Karena apa? Karena Kristus ada di dalam kita. Yesus ada di dalam kita. Firman-Nya ada di dalam kita.
Kenapa Bapak Ibu Saudara yang kekasih? Setiap hari saya hanya sampaikan kepada firman Tuhan kepada orang-orang, itu siapapun itu dia, apapun orangnya, apapun kepercayaan, selalu saya katakan, di dalam Yesus ada kepastian. Ini saya saksikan, kemarin saya bawa seseorang ke bandara. Dia berkata kepada saya begini, dalam perjalanan kami berbincang. Dia orang Palembang karena dia mau ke Palembang. Ya beginilah Pak, keadaan zaman ini ya, tidak ada satupun yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi ke depan. Semuanya serba tidak ada kepastian. Semuanya serba tidak ada lagi harapan di depan, dia berkata. Semuanya serba sulit. Baik yang kaya, baik yang miskin. Baik hamba, baik orang merdeka. Setelah dia berbicara, saya hanya sampaikan satu perkataan kepada dia. Di bawah kolong langit ini tidak ada satupun yang bisa memprediksi akan apapun yang terjadi. Dan kepada siapapun selalu saya berkata, saya adalah seorang Kristen, saya adalah seorang pengikut Yesus. Tetapi di dalam keyakinan saya, Yesus selalu memberikan janji dan jaminan dalam kehidupan saya. Dia selalu berkata kepada saya, dan dia berkata dalam firman, jangan takut, sebab aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Itu yang selalu Yesus sampaikan kepada saya lewat firman-Nya. Jadi untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, setelah saya sampaikan itu demikian, oh begitu ya dalam kekristenan. Iya, dia jamin hidup saya. Apapun yang akan terjadi, saya nggak perlu tahu. Yang Tuhan mau hanya satu. Carilah Tuhan yang benar. Saya katakan kepada dia, Tuhan banyak di dunia ini. Semua berseru Tuhan, Tuhan. Iya kan? Kemanapun manusia, ke paranormal pun ya mereka berkata itu Tuhan. Mereka meminta pertolongan bahwa itu adalah Tuhan. Semua di bawah kolong lain berkata Tuhan. Tapi hanya ada satu Tuhan yang benar. Itu yang perlu Bapak cari. Haleluya. Ya kan? Cari Tuhan yang benar itu siapa? Tapi kalau dalam keyakinan saya, hanya Yesus Tuhan yang benar. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit. Sehingga Bapak itu terdiam dan berkata, sampai di bandara dia salam saya dan berkata, Pak, terima kasih. Sehingga saya menjadi kuat. Ya. Hanya itu saya katakan, carilah Tuhan yang benar. Tidak ada nama lain. Karena apabila kamu tahu Tuhan yang benar, kamu menjadi satu kesatuan dengan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, apalagi kita anak-anak Tuhan yang sudah menjadi milik Kristus, berarti bersatu dengan Kristus, bersatu dengan tubuhnya, bersatu dengan rohnya. Amin. Masakan kita tidak yakin apa yang Tuhan katakan? Ya kan? Pas dari bandara saya pulang, saya bawa seorang ibu. Dia berkata, Pak, sebelum corona saya adalah seorang musisi. Saya selalu nyanyi, ya kan, di tempat-tempat wedding. Ya kemarin dia mau ke Sheraton, ke Gandaria City. Kebetulan ada diundang nyanyi. Aduh, saya seorang musisi, Pak. Sekarang ini kayaknya gimana ya? Nggak ada satu, semua wedding semua. Aduh, merasa semua serba ketakutan. Tetapi di saat saya sampaikan kebenaran firman Tuhan, apakah engkau percaya kepada Yesus? Rupanya dia anak Tuhan. GBI apa gitu di Karawaci. Nah, saya sampaikan firman Tuhan. Jika engkau berkata bahwa Yesus adalah Bapamu, masakan engkau tidak percaya kepada Dia? Ya kan? Saya hanya sampaikan berkata, apakah engkau selama setahun ini, setahun lebih atau mau menjelang 2 tahun ini corona, apakah pernah engkau tidak makan? Tidak, Pak. Apakah engkau pernah tidak minum? Tidak. Berarti dengan kata lain, Tuhan masih pelihara.
Kalau Tuhan masih pelihara engkau, berarti engkau ada dalam satu kesatuan dengan Kristus. Untuk itu janganlah engkau khawatir. Bukankah Yesus yang berkata, minta akan diberi, cari kamu akan mendapat, ketuk pintu akan dibukakan. Bukankah Dia yang berkata, berserulah kepadaku, hai kamu yang lemah dan letih lesu. Ya kan? Dia akan berikan kemenangan buat kita. Banyak firman Tuhan disampaikan. Sehingga Dia berkata, Pak, terima kasih. Saya semakin dikuatkan. Saya nggak pernah, Pak, naik online baru Bapak ini yang cerita firman Tuhan. Saya hanya katakan, saya bukan hanya kepada siapapun yang naik. Kalau sudah bercerita mengenai keadaan zaman, pasti akan saya bawa kepada Kristus. Masalah dia percaya atau tidak, itu bukan urusan saya. Tapi urusan Yesus. Roh Kudus yang berkata, firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi Dia akan mengerjakan segala sesuatu tepat pada waktunya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan GBI, mari yuk kita bersatu dengan Kristus, menjadi satu kesatuan. Ya, dalam 1 Korintus 12 tadi, silakan Bapak Ibu baca mulai dari ayat 12 sampai ayat 29. Renungkan itu baik-baik. Ya kan? Bahwa kita telah bersatu di dalam Kristus. Kita sudah satu perjamuan tiap bulan kita adakan. Berarti menjadi satu kesatuan dengan Kristus. Kalau kita menjadi satu kesatuan dengan Kristus, tentu apapun yang terjadi, Tuhan masih pelihara kita. Amin. Tuhan masih pelihara. Janganlah takut. Sebab aku ini. Yesus selalu memberikan jaminan yang pasti buat kita. Yesus selalu memberikan firman-Nya. Karena perkataannya hanya satu, yaitu firman Tuhan. Menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita renungkan atau kita perkatakan firman itu siang dan malam? Itu yang menjadi pertanyaan. Kekuatan kita hanya di dalam firman. Ya kan? Kekuatan, kemampuan kita hanya di dalam firman. Kalau kita menyatu dengan firman, berarti kita menyatu dengan Tuhan. Kalau kita tidak menyatu dengan firman, berarti kita tidak menyatu dengan Tuhan. Simple. Karena apa? Karena firman ini Dia sendiri. Yohanes 1 berkata, pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Ya udah. Berarti apa? Ya firman ini. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Ya sudah. Ikutin saja apa yang Dia punya. Aku mau menyatu dengan Engkau, Tuhan. Supaya kemuliaan-Mu dinyatakan dalam kehidupan. Hanya satu yang Tuhan minta dalam hidup kita. Menyatu, melekat, menjadi satu kesatuan dengan Tuhan buat kehidupan kita. Sekarang coba kita baca di dalam Kolose pasal 2 ayat 19. Kolose pasal 2 ayat 19 berkata demikian firman Tuhan. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi, menerima pertumbuhan ilahinya. Artinya apa? Ya, tadi udah saya katakan. 1 Korintus pasal 12 itu, ayat 12 ayat 29, ini menjadi ayat referensinya di dalam Kolose pasal 2 ayat 19. Di sini dikatakan, kita semua punya tubuh, tapi kalau nggak ada urat-urat, kita nggak hidup. Iya kan? Karena apa? Dalam urat-urat itu ada peredaran darah. Sebenarnya kalau luar biasa, kalau kita renungkan firman Tuhan itu, wow, rupanya benarlah firman Tuhan dia dokter yang sangat luar biasa. Haleluya. Ya, urat-urat, sendi-sendi menjadi satu. Pernah nggak kita pikirkan? Tuhan pelihara kita. Tuhan menyertai. Untuk itu jangan takut. Kenapa? Karena jujur, semuanya manusia ini di dalam kolong langit itu semua punya ketakutan. Tetapi di saat saya selalu menyampaikan firman Tuhan kepada siapapun, di situ saya menjadi kuat. Ya kan? Disitulah saya menjadi semakin teguh. Karena apa? Karena ya saya yakin percaya. Karena saya sudah menjadi satu di dalam Kristus. Kalau saya satu di dalam Kristus, maka berkat Tuhan, Mazmur 133 tadi katakan apa? Tuhan dinyatakan dari kepala.
Dalam rumah tangga, suami istri, anak-anak bersatu di dalam satu kesatuan dalam Kristus, yaitu dia tidak ada menyimpan dendam satu dengan yang lain. Karena apa? Maka Tuhan akan curahkan berkat-Nya. Ya kan? Dari kepala ke janggut sampai ke jubah. Dari bapak ke istri dan ke anak-anak. Satu kesatuan. Yang Tuhan mau hanya satu. Bukankah firman Tuhan berkata, 2-3 orang, satu kesatuan, satu hati, aku akan ada, hadir bersama dengan mereka. Haleluya. Hanya satu yang Tuhan minta. Satu, bersatu. Satu kesatuan dengan firman dan Kristus, maka kemuliaannya dinyatakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Tidak ada yang lain yang Tuhan minta di akhir zaman ini. Kalau kita bersatu kepada Kristus, maka kemuliaannya akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Sebagai ayat terakhir, kita buka 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga, kalau saya ubah, kiranya Tuhan damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan kiranya roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam terjemahan yang lain, saya buka ada beberapa terjemahan, di sini dikatakan, sekarang kami mempercayakan kamu kepada Tuhan, yaitu Dia yang selalu memberikan ketenangan. Oh, haleluya. Dan dalam perlindungannya. Doa kami, Dia semakin menyucikan setiap kamu atau setiap kalian semakin sempurna, supaya seluruh hidupmu tetap tanpa kesalahan di hadapannya, baik itu roh, baik itu pikiranmu, maupun perbuatanmu, sampai pada saat Tuhan kita Kristus Yesus datang kembali. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih, di sini katakan, Paulus berkata, dan kalau dalam versi terjemahan yang lain berkata, aku mendoakan kamu supaya kamu tenang. Haleluya. Kenapa? Karena di dalam ketenangan itu ada kekuatan. Karena di dalam ketenangan itu berarti kita menyatu dengan Kristus, kita percayakan hidup kita kepada firman Tuhan. Ingat tadi di Feast of Pentecost, di satuan Yesus menghalau badai. Ya kan? Karena mereka tidak menjadi satu kesatuan dengan Kristus, padahal Yesus ada di situ, dia tertidur di tengah badai itu. Ya kan? Mereka berkata kita mati. Tetapi murid-muridnya setelah menjadi satu kesatuan, menjadi bersatu dengan Kristus, setelah Tuhan ubah hidup mereka, apa yang terjadi? Lihat sebuah kisah-kisah murid-murid Yesus. Petrus sekali berkhotbah 3.000. Ya kan? Paulus yang diubahkan yang begitu kejam menjadi pelayan Tuhan yang dahsyat. Yang mau menciptakan dalam perjanjian baru beberapa kitab. Haleluya. Itulah orang yang telah diubahkan menjadi satu kesatuan. Mari kita bersatu dengan Kristus. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Mari kita bersatu suami istri, sekeluarga. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Mari kita bersatu gereja Tuhan. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Karena di dalam satu kesatuan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Maka terjadilah namanya penuaian. Haleluya. Tanpa satu kesatuan, tidak mungkin apapun terjadi. Tanpa kita bersatu dengan Kristus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau kita bersatu dengan Kristus, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Mari, firman Tuhan berkata, kiranya roh, jiwa, dan tubuh sempurna, disempurnakan menjadi satu kesatuan dengan Kristus. Sehingga
berkat penyertaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan buat saat siang hari ini. Engkau mengajarkan kami ya Tuhan supaya Engkau mempersatukan kami dengan dirimu sendiri ya Tuhan. Bapa, mari Bapa biarlah firman ini Tuhan mengubah kami. Engkau memberkati setiap keluarga ya Tuhan menjadi satu kesatuan Tuhan. Sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan. Engkau memberkati GBI Mampang menjadi satu kesatuan. Mulai dari gembala, diaken, pengerja Tuhan, dan jemaat Tuhan menjadi satu kesatuan. Kami yakin dan percaya berkat-Mu Engkau curahkan buat GBI Mampang Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau mengubah pola pikir kami supaya sama serupa dengan gambaran ya Tuhan. Sehingga Engkau menyatakan kemuliaan dalam kehidupan kami. Berkati setiap hamba-hambamu ya Tuhan, anak-anakmu Tuhan di GBI Mampang. Mulai dari kepala, yaitu Gembala dan Pak Gemwimpi. Engkau berkati sampai diaken, diakonis, bahkan sampai jemaat Tuhan menjadi satu kesatuan. Kami yakin percaya kemuliaan Tuhan dinyatakan di GBI Mampang, bahkan di setiap umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan. Biarlah firman-Mu itu bekerja dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu itu yang mengubah kami, sehingga kami semakin disempurnakan. Kami yakin percaya firman-Mu akan memelihara kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau Bapak. Bagi-Mulah kemuliaan, bagi-Mulah hormat, kejayaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak Evangelis Charles Durian yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Kita percaya jika kita bersatu di dalam kasih Tuhan, apapun musimnya, apapun pergumulan kita, Tuhan akan tetap pelihara. Sekali lagi terima kasih Pak Charles untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Baik saudara, kita akan melihat dan memperhatikan beberapa pengumuman pada siang hari ini. Silakan Mas Damar. Baik, terima kasih telah bergabung bersama-sama di dalam ibadah siang hari ini. Jemaat GBI Mampang seluruhnya, terlebih rekan-rekan kita yang telah ambil bagian di dalamnya, baik musik, WL, leader, terlebih hambanya telah memanggilkan Tuhan, dan juga pendoa syafaat, juga moderator, host. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya, baik, puji Tuhan ada jemaat yang berulang tahun pada bulan Juni ini. Ada saudara kita Marcel, tanggal 16 Juni, ulang tahun pernikahan Bapak Yusuf dan Ibu Yoce 14 Juni. Bagi jemaat yang namanya belum tercantum agar dapat menghubungi Bu Gemrina. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 26. Ya, mari Bapak Ibu kita akan tetap ambil bagian dalam menara doa bersama dengan pemimpin gereja Amerika Serikat, Kanada, dan bangsa-bangsa setiap hari Sabtu jam 2 sampai jam 3. Meeting ID akan di-share, dan kita percaya melalui doa-doa kita Pentakosta ketiga akan terjadi. Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Selanjutnya, ya, Maleakhi 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pemberadaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Persembahan kita, baik persembahan perpuluhan, persembahan khusus, bisa ditransfer langsung ke atas nama Dr. Andes Darudono dan rekening tertera. Bukti transfer dapat dikirimkan melalui WA ke Bu Gemrina. Ya, pesan Gembala Sidang, Pendeta Dr. Isnunyo Harjo tetap melakukan 6M. Yang pertama, membatasi mobilitas. Yang kedua, menjauhi kerumunan. Yang ketiga, mencuci tangan dan sabun. Yang keempat, memakai masker. Dan yang kelima, menjaga jarak dan mempersiapkan diri untuk divaksin. Kita perhatikan bersama Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya, baik Bapak Ibu Saudara,
kita perhatikan untuk setiap ibadah kita, baik ibadah sekolah minggu jam 8 sampai jam 9, kemudian dilanjutkan dengan ibadah GC jam 9 sampai jam 10, dan ibadah umum jam 10 sampai selesai. Kiranya kita dapat bersama-sama mendoakan datang ke setiap ibadah-ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan angkat satu pujian. Silakan Pak Yosua. Baik, kita akan akhiri ibadah kita. Sebelum kita akhiri ibadah kita angkat pujian ini. Ajarku setia, ajarku setia, bukan kebenaran Tuhan dalam hidupku, ajarku setia, ajarku setia dalam keadaan apapun, ajarku katakan lagi, ajarku setia, ajarku setia, ajarku setia, bukan kehendak Tuhan dalam hidupku, ajarku setia, ajarku setia dalam keadaan apapun, ajarku katakan dalam keadaan apapun, dalam keadaan apapun, katakan dalam keadaan apapun, ajarku setia. Haleluya, haleluya ya, terima kasih Tuhan telah hadir dalam ibadah kami dari awal Tuhan sampai akhirnya Tuhan. Hanya Engkau melawat lebih lagi Tuhan tiap kami Tuhan. Lebih hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, Kau berkati hamba-Mu Bapak Evangelis Charles Siburian Tuhan dan keluarga Tuhan, dimanapun hamba melayani Tuhan, Kau akan pakai lebih lagi hamba-Mu Tuhan. Tapi Kau akan memberkati pekerjaannya Tuhan, Kau memberkati putra-putrinya Tuhan yang masih sekolah Tuhan, yang masih kuliah Tuhan, Kau berkati apapun yang hamba perlukan Tuhan, Kau senantiasa cukupkan Tuhan. Lebih Tuhan, Kau akan memberkati hamba-Mu Tuhan, gereja-Mu Tuhan, GP Imam Pangperapatan Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya di dalam Engkau Tuhan kekuatan Tuhan, pemeliharaan-Mu sempurna atas kami semuanya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, biar kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan, Engkau pelihara kami Tuhan Yesus. Engkau akan menjagai kami Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan menerima berkat dari hamba-Mu Tuhan. Mari orang-orang yang setia, kita angkat tangan di depan Tuhan Yesus. Kita percaya waktu kita angkat tangan, Tuhan turun tangan dalam hidup kita. Terimalah berkat ini. Kiranya damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, dalam putra Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang menjemput kita dari awan-awan, bahkan sampai kekal.
selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin. 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 Tuhan Selamat hari berkati. Minggu. Terima Selamat kasih hari Minggu semuanya ya. Selamat hari Minggu. Berkati. Selamat hari Minggu Pak Gem, Pak Bang Dian. Charles, Berkati semua. Hari Minggu Bang Charles dan Ibu. Berkat semua ya. Baling, Mima, berkati buat Gunawan, Damar. Buga, makasih. Berkati. Mas, Kita Lina, berkati, Padanya, Bu makasih. Maria, Semuanya. Damar, Nawang, Bu Ali, keluarga, God bless Tuhan you. berkati. Siapa nih? Kaneni, Wira, Yemima, Berkati semuanya. Sama Excel, siap, Anak berkati. Rita Okta. Brian, Yosef Brian ya? Yemima ini, Yemima. Oke. Ya, Tuhan berkati. berkati, kata Tuhan berkati. God bless you Ya, semuanya. Yesus kami memberkati semuanya. pamit dulu ya. Yang mau ngopi silakan ngopi, yang mau makan silakan makan. Oh, nunggu lontongnya aja nih Pak. Thank you, Kak Jo. Dari mana lontongnya? Yang mau saksang boleh nggak? Yang mau babi